Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadin al-mahmud wastafahu fakana khairan ma'muz wa khairan mawdud wa arsalahu wa jammalahu faqama bi amril malikil ma'bud wa kammalahu wa faddalahu fasara imamal anbiya wa sayyidal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah kullu syai'in siwahu batil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awakhiri wal awail. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil bahil kamil wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wat tahirin. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ala ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hujurat yang dibacakan tadi, yang dalam terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kawan mengolok-olokkan kawan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula satu kelompok wanita menjelek-jelekan kelompok yang lain, karena boleh jadi kelompok yang dijelek-jelekan lebih baik daripada kelompok yang menjelek-jelekan. Dan janganlah pula kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan tadi terdapat 3 pesan Allah yang berisi larangan. Yang pertama, seorang muslim hendaknya tidak mencela, merendahkan yang lain, karena siapa tahu mereka yang dicela dan yang direndahkan justru lebih buruk daripada menurut pandangan Allah daripada mereka yang mencela dan menjelekkan. Rasulullah pun berpesan, berbahagialah mereka yang sibuk dengan meliti kesalahan dan kekurangan dirinya, lalu menutupi kesalahan itu dengan memperbaiki diri dan berbuat kebajikan. Dan celakalah orang yang kerjanya sibuk melihat dan mengorek-orek kelemahan dan kesalahan orang lain, sementara kesalahan sendiri tidak pernah dikorek dan tidak pernah dilihat. Pesan di atas terkandung nasihat agar kita belajar untuk hidup dengan berbaik sangka dan rendah hati, tidak merasa paling baik, paling sempurna, paling beriman, dan paling bertakwa di hadapan orang lain.
Seorang sufi selalu merasa bahwa ketakwaan dirinya dan keimanannya lebih rendah dari orang lain. Karenanya dia senantiasa meningkatkan ibadahnya. Seorang alim selalu merasa bahwa ilmunya lebih rendah dari orang lain. Karenanya senantiasa terus belajar dan terus belajar. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela dirimu sendiri artinya mencela antara sesama mukmin. Karena orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, satu dengan yang lainnya, ibarat badan yang satu, ibarat bangunan yang satu. Al mukminu lil mukminin kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan, muttafaqun alaih. Seorang mukmin dan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan di mana komponen yang satu akan menguatkan komponen yang lainnya. Mencela orang lain hakikatnya adalah mencela diri sendiri, karena akibat dari celaan itu akan kembali kepada orang yang mencela. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Abu Bakar berjalan bersama Rasulullah SAW. Di tengah jalan tiba-tiba Abu Bakar dihadang oleh seseorang dan dicaci maki. Abu Bakar bingung karena belum pernah melihat orang itu dan tidak kenal. Merasa tidak kenal dan merasa tidak bersalah dengan orang itu. Sehingga Abu Bakar diam saja sambil tersenyum-senyum. Abu Bakar tambah bingung lagi ketika melihat Rasulullah ikut tersenyum. Setelah itu, setelah agak lama melemparkan kata-kata cacian, Abu Bakar pun menjawab kelancangan orang tersebut. Ketika Abu Bakar menjawab kelancangan orang itu, Rasulullah berhenti tersenyum dan terus pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar merasa penasaran dan aneh akan sikap Rasulullah seperti itu. Keesokan harinya Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum ketika orang itu mencaci maki diriku yang tidak bersalah dan tidak aku jawab? Dan mengapa engkau ya Rasulullah pergi ketika aku menjawab kelancangan orang-orang itu?" Rasulullah pun menjawab, "Ketika engkau tersenyum mendengarkan fitnah dan caci maki tadi, engkau menerimanya dengan lapang karena engkau tidak merasa bersalah. Aku pun tersenyum karena aku melihat malaikat sibuk memindahkan catatan dan pahala amal kebajikan orang tadi kepada dirimu. Sedangkan catatan kesalahanmu dipindahkan kepada orang yang mencaci tadi. Ketika engkau menjawab cacian itu, aku pergi karena aku tidak mau melihat malaikat memindahkan kembali kepada engkau. Memindahkan kembali orang itu catatan amalnya yang sudah dipindahkan kepadamu." Kisah Abu Bakar mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Jika merasa benar, tak perlu takut akan kritik, kecaman dan fitnah orang. Allah mengatakan siapa yang benar, Allah tahu siapa yang benar dan siapa pula yang salah. Wala yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jamaah rahimakumullah, al-alqab adalah jama' dari laqab. Laqab artinya gelar, julukan atau sebutan yang diberikan kepada orang. Ada kalanya baik, ada pula kalanya buruk. Yang dilarang pada ayat ini adalah sebutan yang buruk pada orang mukmin, seperti sebutan si kafir, si murtad, si fasik, si monyet, dan seterusnya. Maka seorang mukmin dilarang untuk menyebut mukmin lain kafir, murtad, ataupun fasik. Ayat ini ditutup dengan kalimat wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Artinya, kalau dalam kehidupan
keseharian kita tidak pernah mencemoohkan orang lain, tidak pernah mencela dan memanggil dengan panggilan buruk sesama muslim, segeralah bertobat agar kita tidak termasuk orang yang zalim. Sabda Rasulullah SAW, seorang muslim adalah dia yang tangan dan lisannya senantiasa mendatangkan kedamaian dan keselamatan, bukan malah mencelakakan dan menghina orang lain. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin wa mayyazal insana bil aqli wa khalaqahu min fi ahsani taqwim thumma jala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha min ruhi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah dzul mawahibis saniyah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamil aliyah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhana salahan tamman aman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.